Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Ahmad. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang soal AKM numerasi di tingkat SMA di nomor 23. Nah, materinya hampir sama seperti video yang kemarin ya, tentang volume. Nah, kali ini berkenaan pada volume apakah itu dan bagaimana soalnya serta bagaimana cara mengerjakannya. Tonton terus videonya berikut ini. Check it out. Sebelum kita membaca soalnya secara penuh, stimulusnya yang begitu banyak, oleh karena itu kita membaca soal intinya seperti apa. Nah, soal intinya itu yang berwarna hijau. Ya, hijau ya. Apakah di layar Anda hijau warnanya? Yuk. Seorang pedagang akan membuat bacang. Woi, apa itu bacang? Nah, ini gambar bacang. Itu ya. Saya juga nggak pernah makan loh bacang itu gimana. Dan ini bentuknya bacang ya. Nah, luar biasa. Bentuknya kayak apa namanya? Limas ya, limas. Dengan menggunakan seorang pedagang akan membuat bacang dengan menggunakan air yang senilai dengan hasil penghematan dari menutup kebocoran keran air per hari. Jadi itu ya, air yang digunakan untuk dari penghematan ya, menutup kebocoran keran air per hari. Maka banyak bacang maksimum yang dapat dibuat dengan bentuk sama adalah titik. Oke. Gitu, yuk kita baca seluruh soalnya seperti apa. Ya, seluruh soalnya seperti apa. Ini ada sebuah soalnya disuguhkan dengan sebuah stimulus dengan pamflet atau banner ya, pamflet atau brosur, di mana dengan tema hemat air buat kehidupan masa depan, 7 cara mudah hemat air di rumah ya. PBB dan Bank Dunia saat ini 40% populasi dunia mengalami kelangkaan air. Laporan ini juga mengatakan 700 juta orang di seluruh dunia akan menderita akibat kelangkaan air parah pada 2030. Sekarang masih 2021. Ya, kurang 9 tahun lah. Kalau kita tidak hemat, mungkin akan menderita nantinya ya. Yuk, hemat air di rumah dengan 7 cara berikut. Cara pertama, matikan keran saat sikat gigi atau saat menyabuni tangan. Jangan biarkan keran bocor. Pilih kloset penyiram ganda. Kloset duduk, kloset duduk, bukan kloset jongkok. Kalau punya saya kloset jongkok. Tadah air hujan. Air hujan, enak enggak ya air hujan itu buat minum? Nggak tahu deh. Yang nomor 5, gunakan material ramah lingkungan. Shower kayaknya ini ya. Manfaatkan air 2 kali. Perhatikan tagihan air. Semakin banyak air yang digunakan, tagihannya semakin banyak juga. Itu kalau PDAM. Kalau bor sumur gratis main di rumah, yang penting listriknya bayar. Material kamar mandi ramah lingkungan. Shower roca dilengkapi model termostatik. Keran roca didesain dengan seperti itu ya. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebagai manusia yang akan selalu menggantungkan diri pada air, kita memang sudah seharusnya untuk menjaganya. Meskipun air ini adalah sumber daya yang terbarukan, namun untuk air bersih ternyata
sumber daya ini tidak bisa diperbarui. Keberadaan air bersih yang terus menyusut tiap tahunnya ini akhirnya harus membuat kita ekstra waspada akan stok atau persediaannya. Untuk menjaga stok persediaan air bersih ini dengan baik, Anda mau tak mau memang harus melakukan penghematan. Next. Nah, disuguhkan sebuah gambar bentuknya seperti limas. Nggak tahu limas berapa itu. Ya. Nih, makanan tradisional yaitu bacang umumnya berbentuk 5 segitiga beraturan. Oh, bentuknya 5 segitiga beraturan. Makanan tradisional dari mana itu ya? Saya kok kurang tahu. Yuk, misal bacang tersebut akan dibuat dengan ukuran sisi alasnya 6 cm dan tingginya 10 cm. Jika dicampuran untuk membuat bacang tersebut, salah satunya adalah beras yang dicampur air dengan perbandingan 1:3, yang artinya 1 liter beras dicampur 3 liter air. Seorang pedagang akan membuat bacang dengan menggunakan air yang senilai dengan hasil penghematan dari penutup kebocoran keran air per hari. Maka banyak bacang maksimum yang dapat dibuat dengan bentuk sama adalah A 1145, B 1440, C 1445. Sama ya? Enggak. D 1540, E 1926. Jadi kita disuruh mencari berapa banyak bacang yang akan dibuat dengan air yang dihasilkan dari penghematan penutup kebocoran keran air per hari. Itu ya. Oke. Next, yang perlu kita ketahui yang pertama kali adalah kita mencari volume bacang tersebut. Volume bacang tersebut dihasilkan untuk ukuran alasnya 6 dan tingginya 10. Nah, dari dulu yang namanya rumus volume, saya taruh sini ya. Volume itu kan sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, ini luas alasnya berbentuk segitiga beraturan. Segitiga beraturan itu artinya segitiga sama sisi toh. Luas segitiga sama sisi. Dengan di ukuran sisinya alasnya 6 cm. Ya, jadi ini sisinya sama dengan 6. Nah, untuk rumus luas segitiga sama sisi, dimana kalau diketahui hanya sisinya aja, maka rumusnya adalah 1/4 S kuadrat akar 3. Nah, 1/4 S-nya adalah 6 kuadrat akar 3. Nah, oke. Next. 6 kuadrat itu berapa loh? 6 kuadrat itu kan 36. Maka sama dengan 36 dibagi 4 akar 3. 36 bagi 4 itu berapa? 9 ya. 9 akar 3. Akar 3 ini diekuivalen atau gini deh, gak apa-apa. Nanti jawabannya ini adalah mana nih? 9 akar 3. Itu ya. Yuk, untuk volume itu luas alas kali tinggi. Itu untuk volume yang berbentuk seperti tabung. Namun ini yang berbentuk seperti limas. Limas ini artinya dikali 1/3. Nah, itu yang berbentuk limas, seperti kerucut gitu ya. Maka ini luas alasnya 9 akar 3 dikali tingginya 10 dikali 1/3. Nah, 9 dibagi 3 itu kan 3. 3 kali 10 30. Jadi ini adalah 30 akar 3. Ini untuk volume. Dari ekuivalennya bahwasannya 30
Akar 3 itu kan ekuivalen sama ini. Nah, saya buat akar 3 ini, saya ganti 1,73. 30 kali 1,73 itu menghasilkan, kalau kalian pakai kalkulator atau manual, itu hasilnya adalah 51,9. Itu ya. Nah, sudah paham? Oke. Itu untuk volume bacang. Volume bacang. Nah, kita kan dicari mengetahui bahwasannya bacang itu kan terdapat dari campuran beras sama air. Nah, maka kita mencari bahwasannya volume bacang itu kan dari campuran volume air di beras dulu deh, volume beras dan perbandingan volume air. Nah, volume bacang sendiri, volume beras itu kan 1 dibanding 3, airnya 3, berasnya 1 liter. Artinya apa? Kalau ini dijumlah, ini kan 1 tambah 3, 4 ya. 4. Jadi volume air itu sama dengan, ini kan volume bacang. Nah, ini dikali volume bacang, volume air, maka cara menghitungnya gini, air kan punya angka 3. Nah, 3-nya taruh atas ini. Jumlahnya dari keseluruhan volume bacang itu kan 1 ditambah 3, maka di sini ya 4. Jadi volume air itu menghasilkan 3/4 dari volume bacang, sedangkan volume beras itu adalah 1/4 dikali volume bacang, gitu ya. Oke, sedangkan volume bacang sendiri adalah 51,9. Oke, maksudnya di sana. Jadi di sini ada 3/4 dikali 51,9. Hasilnya adalah 38,925. Ini satuannya cm kubik, belum dijadikan liter. Kalau dijadikan liter, hasilnya adalah 0,038925 liter. Artinya dengan menggunakan 0,038925 liter itu bisa menghasilkan 1 bacang. Oke, itu persediaan air seperti itu menghasilkan 1 bacang. Nah, sekarang dari sini, mana mosnya? Mana mos? Ini mos. Nah, seorang pedagang akan membuat bacang dengan menggunakan air yang senilai dengan hasil penghematan dari menutup bocoran keran air per hari. Oke, kita cari air yang penghematan dari keran bocor itu berapa liter. Keran saat sikat gigi. Biar kelihatan ya. Nah, ini keran bocor, matikan keran saat sikat gigi. Wah, ini keran bocor, jangan biarkan keran bocor. Nah, ini tadi kan penghematan dari keran bocor membuat air terbuang hingga 75 liter per hari. Jadi yang kita gunakan adalah ini air yang penghematan itu 75 liternya, ini hemat 75 liter. Jadi angka ini yang kita pakai untuk membuat bacang, 75 liter. Oke bos, kita lanjut. Nah, kita dapat angka 75 liter. Jadi Pak Tukang pedagang tadi akan membuat bacang dengan persediaan air
75 liter. 75 liter ya. Berapa bacang? X bacang. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwasannya untuk mendapatkan satu bacang itu membutuhkan 0,038925 liter. Oke, artinya 0,038925 liter itu menghasilkan satu bacang. Oleh karena itu, maka ini saya kasih garis, ini saya kasih sama dengan, ini saya kasih garis. Dan ini bentuknya adalah menjadi sebuah perbandingan. Kan sebanding, tadi kan ada kata-kata sebanding. Jadi artinya kita bisa mengalihkan silang antara ini sama ini ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya kalau dikalikan silang, ini dikali ini, itu artinya di sini saya tulis 0,038925 dikali X sama dengan 1 dikali 75 liter. Nah, oke. Jadi kalau mencari X bacang dari 75 liter, artinya adalah 1 kali 75 kan tetap 75 ya. Dibagi 0,038925. Artinya X sama dengan 75 dibagi ini berapa? Ya, ketemulah 1926,78. Nah, kalau bacang masa ada 0,78 kan nggak mungkin, maka ini kita bulatkan ke bawah karena ini bentuk makanan. Masa bentuk makanan itu 0,78 nggak masuk, nggak sesuai ukurannya. Maka bacang yang dibuat itu adalah 1926 bacang dari 75 liter persediaan atau penghematan keran air bocor ya. Jadi jawabannya adalah 1926, yakni jawabannya yang E. Itu oke. Sekian dari saya untuk pembahasan soal AKM numerasi di nomor 23. Tonton terus dan kasih like untuk mendukung channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-temanmu. Belajar bersama, matematika hebat, pendidikan Indonesia lebih maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.